Strategi implementasi model Edupreneur pada anak usia dini dengan panduan komprehensif untuk pendidik dan kepala sekolah dan menggabungkan pendidikan anak usia dini dengan jiwa kewirausahaan. Kita akan melanjutkan ke pendahuluan dan konsep dasar, di mana definisi Edupreneur itu yaitu model terpadu yang memasukkan nilai kewirausahaan yaitu kreativitas, kemandirian, pemecahan masalah ke semua aspek perkembangan melalui bermain terstruktur. Lalu urgensinya, dengan 80% perkembangan otak sebelum usia 8 tahun dengan periode emas untuk membangun fondasi karakter kewirausahaan. Aspek perkembangan dan manfaatnya yaitu ada pertama aspek kognitif dengan melatih berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah nyata. Dan sosial emosional dengan membangun kepercayaan diri, empati, dan kerjasama tim. Bahasa untuk mengembangkan komunikasi, presentasi, dan negosiasi sederhana. Selanjutnya fisik motorik dan moral di mana aktivitas hand-on untuk merangsang motorik, nilai kejujuran, dan tanggung jawab. Ada landasan teoritisnya, yaitu yang pertama dari Vygotsky, yaitu konstruksivisme, di mana interaksi sosial dan ZPD dengan guru memberikan scaffolding dalam proyek mini bisnis. Lalu selanjutnya teori Dewey atau experiential dengan learning by doing dengan simulasi usaha sederhana sebagai inti pembelajaran. Selanjutnya ada dari Gardner dengan multipledensi inteligensi dengan memfasilitasi kecerdasan linguistik, logis, kinestetik, interpersonal, dan lain-lain. Lalu selanjutnya terdapat kurikulum merdeka dengan sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri, dan gotong royong. Prinsip utama model Edupreneur ini yaitu pertama, bermain sebagai medium di mana kegiatan kewirausahaan dibingkai dalam bermain yang sesuai tahap perkembangan. Lalu selanjutnya ada kontekstual dan relevan di mana tema usaha menyesuaikan lingkungan terdekat, yaitu dengan jualan jus, bazar, dan kerajinan. Selanjutnya ada integrasi lintas bidang di mana matematika, bahasa, sains, dan seni tergabung secara alami. Selanjutnya ada proyek kolaboratif di mana siklus proyek yaitu ide, produksi, pemasaran, evaluasi, dan dikerjakan dengan kelompok kecil. Selanjutnya ada relektif dan iteratif di mana anak merefleksikan hasil dan merencanakan perbaikan. Strategi implementasi di kelas yaitu yang pertama ada penataan lingkungan di mana bisa disediakan pojok toko, meja produksi, dan papan ide, dan serta kotak kas mini serta galeri produk. Selanjutnya ada integrasi RPPH dengan contohnya dengan pembukaan melalui circle time dengan proyeknya intinya yaitu proyek dan simulasi, istirahatnya pasar mini, dan penutupnya refleksi. Tahapan implementasi yaitu siklusnya antara 2-4 minggu di mana ada explore idea, plan dan produk, mini bazar, dan evaluasi refleks. Setiap fase melibatkan aktivitas fisik, aktivitas praktis di mana eksplorasi ide, pembagian tugas, dan prototipe dengan pelaksanaan pasar mini, lalu evaluasi dan rencana perbaikan. Metode, media, dan teknik yaitu pertama ada bermain peran dengan mengembangkan empati dan konsep transaksi. Lalu selanjutnya ada proyek kolaboratif dengan kelompok 3-5 anak dalam menyelesaikan proyek bersama. Lalu storytelling wirausaha dengan guru menyampaikan kisah inspiratif dalam bahasa anak. Selanjutnya ada media rekomendasi yaitu visual, ada kartu gambar dan poster. Ini untuk mengenalkan konsep usaha. Dan selanjutnya ada manipulatif, uang mainan dan timbangan untuk konsep matematika konkret. Dan selanjutnya ada teknologi dengan video cerita atau aplikasi kasir sederhana untuk simulasi digital. Penilaian dan evaluasi di mana aspek yang dinilai yaitu kreativitas, kemandirian, komunikasi, kolaborasi, problem solving, dan tanggung jawab. Dinilai melalui observasi, portofolio, anekdot, dan rekaman. Metode penilaian ini menggunakan portofolio karya, observasi terstruktur, catatan anekdot, wawancara anak, serta dokumentasi foto atau video. Tantangan dan contoh kegiatan yaitu kita akan mulai dari usaha kecil dan sederhana dengan membangun komunitas belajar guru dan melibatkan orang tua sebagai mitra serta mendokumentasikan proses untuk refleksi. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran serta evaluasi berkala dan adaptasi sesuai konteks.
Tantangan dan solusi, di mana yang pertama guru belum paham, tapi kita akan menciptakan pelatihan. Yang kedua ada anggapan berat, namun kita akan menjelaskan sebagai bermain yang bernilai. Dana terbatas, lalu kita akan menggunakan bahan daur ulang, serta orang tua resisten, kita akan menyediakan workshop parenting. Contoh kegiatan kita yaitu tokoh buah kita di mana 2 minggu, atau kue hasil karyaku 3 minggu, atau galeri seni mini 2 minggu, dan melangkahkan setiap langkah konkret setiap minggu tercantum dalam panduan. Di sini terdapat pesan kunci di mana setiap anak adalah wirausahawan alami untuk tugas pendidik memelihara dan mengarahkan potensi tersebut.